bagaimana berserah diri yang benar. Berserah diri yang benar, yang pertama harus mengenal diri. Tanpa pengenalan diri tidak bisa kita berserah diri. Berserah diri konteksnya ialah kembali esa dengan ilahi. Artinya kita harus membangun kesadaran. Selama ini banyak dari murid tanpa sadar, kesadarannya belum terbangun, ya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Hidup bahagia atau sengsara sebetulnya itu ada kepada pilihan diri kita sendiri. Mau saya jungkir balik, mau jungkir balik model kayak apapun, malam dibilang-bilang nggak tidur, melek, mau bisnis apapun, gambling-gamblingan umpamanya, tapi kita masih menyimpan mental rendah, energi kita masih rendah, siap harus menjumpai yang namanya keempat kejadian ini tadi. Mudah kok. Hanya itu ikuti petunjuk penjabaran dari perguruan. Seperti itu pun di dalam hidup rumah tangga. Bagaimana kita mau hidup tenang, sakinah, mawadah, warohmah, iya kah? Tetapi kedua belah pihak energinya masih terkunci di pusar. Mentang-mentang baru nikah lalu terus-terusan. Mandi keramas terus. Ya, berarti itu. Jadi kalau mau hidup bahagia, kuncinya jaga kesadaran agar energi kita menjadi power yang begitu luar biasa, yang bisa menggebrak kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Ini saya gambarkan yang paling mudah. Saya menabur kopi di dalam gelas. Ketika kopi ini saya diamkan, kopi tidak akan keluar. Tapi kalau kopi ini saya beri air terus menerus, kira-kira jernih enggak? Keluar. Artinya selalu diberi energi yang positif. Betul kah? Ayo pakai logika. Artinya apa? Ketika kita sholatul daim, kita sudah tahu nih. Yang kita hubungkan apa sih? Rasa. Kalau
rasa itu kan perwujudan daripada utusan Rasul. Dia merupakan cahaya. Kalau kita menghubungkan tetapi tidak sampai energinya, kira-kira dapat hasil enggak? Enggak dapat. Nah, ini yang kita khawatirkan tadi loh. Orang-orang yang selalu mencari kambing hitam akhirnya mudah menyalah-nyalahkan, mudah mencari-cari aib perguruannya. Padahal perguruan sudah ibaratnya full backup murid itu. Tolong ini betul-betul dikaji dan betul-betul dipelajari, ya. Berserah diri kunci daripada keberhasilan sebetulnya, ya. Dalam artian bukan kita pasif. Berserah diri itu bukan kita terus diam, tidak ada daya upaya, ya. Itu salah persepsi namanya. Yang namanya berserah diri itu ketika kita bisa memilah mana yang kotor dan mana yang bersih, mana yang energi rendah dan mana yang energi yang tinggi, maka kita tinggalkan energi yang rendah, kita mendapatkan energi yang tinggi, maka kita akan penuh mempunyai dedikasi semangat hidup yang tinggi, ya. Itu loh maksudnya. Jadi ikhtiar kita yang tadinya lemas, loyo, tidak ada semangat, akhirnya sekarang semangat. Karena saya bekerja, saya bergerak, saya hidup selalu bersama Tuhan. Karena bisa merasakan sudah, gitu loh. Tadi saya sambung tadi bahwa ketika kita bersahadat kita belum bisa merasakan frekuensi getaran kehadiran Tuhan, bohong aja itu. Ya. Kan kita dituntut menyatakan syahadatmu di mana? Ya, di mana adanya? Di dalam getaran. Nyatanya yang keluar masuk itu loh, itu punya getaran gitu loh. Maka kita bisa menyatakan bahwa bulu kuduku kok merinding. Itu bersentuhan dengan energi yang Yang bisa merasakan siapa? Badan kita kah? Rasa kita? Pasti rasa kita gitu loh. Maka mari kita perbaiki gitu loh. Jangan banyak mengeluh, ya. Itu masalah. Orang banyak mengeluh artinya dia mengeluarkan energi yang negatif. Orang banyak mengeluh artinya dia masih di peta kesadaran energi yang rendah, ya. Terus berbuat kebaikan, ya. Boleh kita afirmasi, boleh kita mengajukan proposal kepada Tuhan, boleh. Ya, setiap manusia biasanya punya impian, ya. Wah, tahun depan saya pengen punya rumah, tahun depan pengen punya kendaraan yang bagus, tahun depan pengen punya usaha yang bagus, tahun depan pengen mapan, tahun depan pengen mandiri. Pasti pengen, ya. Itu namanya kita mengajukan kepada Tuhan. Tapi setelah mengajukan, ya sudah ditinggal gitu loh. Jangan mengharap harus tercapai gitu loh. Kita mengajukan itu kan harus memakai power yang tinggi. Kalau tidak ada powernya, sampai kan tidak kira-kira? Tidak sampai. Bagaimana mau direspon gitu loh. Paham gak? Afirmasi impian kita, setiap hari kita berkhayal, kita bermimpi, tetapi kita menyampaikannya kepada Tuhan tidak sampai karena tidak punya power itu loh. Makanya terkadang orang depresi, stres karena doanya, impiannya tidak pernah terkabul. Dia tidak mengerti musababnya. Karena begitu penuh kotoran yang ada di dalam dirinya, ya, belum keluar. Belum ada energi yang mendorong kotorannya keluar gitu lah. Ya. Makanya kalau kita rajin zikir, rajin sholat, rajin sholatul daim, rajin puasa ilmu, tapi juga rajin
mendendam orang, rajin marah, rajin benci, rajin sombong, rajin bangga diri, yo nihil, tidak mempunyai hasil. Ya. Untuk penjabarannya, kira-kira kami akhiri dulu. Sekian, mudah-mudahan membawa perubahan yang saya harapkan kepada murid-murid. Karena ilmu ini harus dijalani. Setelah mendengarkan harus diterapkan, harus dinyatakan. Murid harus berani mengambil resiko. Bukan waktunya senang-senang sekarang. Ini sudah setengah perjalanan kita. Selamat atau tidaknya tergantung kepada kita. Kalau kita selamat, pasti jaya dunia, jaya di akhirat. Kita harus percaya keajaiban Tuhan. Tuhan itu maha gitu loh. Maha pemegang kuasa seluruh alam semesta. Rajanya para raja kayak apa? Masih ragu gak sama Tuhan? Itu loh. Itu yang saya harapkan. Keimanan kita harus full. Jangan kurang satu strip pun, jangan. Karena Tuhan membutuhkan itu gitu loh. Kalau keimanan kita kurang, artinya kembalinya akan kepada energi yang rendah. Ya, betul. Boleh puasa, tapi puasa itu juga harus disertai dengan pemahaman, ya, harus disertai dengan pembersihan dan tekad yang kuat untuk memerangi yang tidak baik di dalam diri kita. Karena konsekuensinya bukan kepada orang lain, kepada diri kita. Kita yang menentukan masa depan kita. Tolong diingat. Makanya yang berbuat baik ya untuk dirinya sendiri. Yang berbuat jahat ya untuk dirinya sendiri. Paham sekarang ya? Nah, seperti itu. Ini kunci sebetulnya. Kunci. Kalau mendengar, minta tolong diulang-ulang sampai paham. Jangan sekali dengar lalu tidak didengarkan kembali. Ya, karena ini kunci ya. Namanya kami ini kan sebagai orang tua. Inginnya anak-anak kami ini bahagia semua. Ya kan seperti itu. Siapa orang tua yang gak ingin anak-anaknya bahagia? Gak ada. Itulah. Ya. Tapi tolong kalau dididik orang tua yang nurut. Itulah. Boleh. Di dalam perguruan ini terkadang ada anak-anak ini yang masuknya umpamanya hanya ingin sekedar tahu ilmunya. Ingin sekedar hanya studi banding. Ya. Hanya sekedar hanya gitu loh, ada seperti itu. Tetapi kami sebagai orang tua ya memaklumi gitu loh. Namanya juga anak-anak. Tapi ya tolong bijaksana. Kita hidupkan sekali. Kalau sekali kita memberi vibrasi yang tidak baik dalam diri, kita mati pun kita meninggal pun kita menjadi kotoran bagi bumi. Kenapa? Ketika orang ini kembali ke elemen tanah, kembali ke kubur, dia tidak sempurna, dia meninggalkan frekuensi, vibrasi yang tidak baik di dalam bumi itu sendiri. Ya. Akhirnya dia mengotori. Ya. Pulang itu jangan mengotori bumi. Ya. Jangan sampai mati. Ini sudah kita jelaskan. Murid itu, ya, ketika sempurna dia manunggal ing Gusti, dia hidup selama-lamanya. Karena yang mati, yang dia mengakui hidup ini miliknya. Kalau kita asa, nggak ada namanya kematian. Oleh sebab itu para wali-waliullah ketika berpulang begitu bahagia, tidak ada sedikit pun ketakutan.
justru mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Karena disinilah letaknya kebahagiaan yang hakiki, bukan di materi. Karena kebanyakan manusia terjebak di dalam kenikmatan materi, ya, kenikmatan lidah, kenikmatan indera, ya, jasad, ya. Ayo dinaikkan toh, energinya naikkan dari yang tadi di pusar, naikkan ke dada, naikkan ke tenggorokan, supaya kita begitu menyabda jadi. Karena jadi dengan kehendak Tuhan, karena begitu kuat vibrasi atau getaran energinya. Sudah manunggal ing Gusti. Tidak ada yang namanya manusia lagi. Yang ada perwujudan sifat kebesaran Tuhan. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan ada perubahan, mudah-mudahan ada progres yang saya harapkan. Karena semua itu terlihat indikasi dan gambaran-gambarannya secara jasadi. Semua murid dinilai, semua murid ada rapotnya. Jangan lupa, selalu dinilai tanpa diketahui murid itu sendiri. Pergerakannya selalu dipantau tanpa sepengetahuan murid itu sendiri. Apabila ada salah-salah kata, kami memohon maaf karena kami manusia yang banyak salah dan lupa serta khilafnya. Kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang